Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa man talahu wa hadhihi tarjamatun fit tauhidi alla fahabarka syuhada hanafi. Nazam ini nazam aqidatul awam, menjelaskan tauhid bagi orang awam. Di dalamnya menjelaskan kewajiban yang wajib dihafalkan dan diamalkan. Ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dihafal kita semua. Semoga nazam ini berkah manfaat di dunia dan juga sampai akhirat. Kewajiban dasar bagi umat Islam mengetahui dasar akidah Islam, mengetahui sifat-sifatnya Allah, mengetahui sifat utusan Allah, mengetahui Rasul dan kitab Allah, mengetahui malaikatnya Allah. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat muhal Allah juga 20, sifat jaiz bagi Allah hanya 1. Mari kita sebutkan satu persatu. Allah itu wujud yang wajib adanya. Allah itu qidam dahulu, artinya Allah itu baka kekal selamanya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu berdiri tanpa lainnya. Allah itu kaya tak butuh lainnya. Allah itu wahid yang esa, artinya Allah itu hayyun hidup selamanya. Allah itu qadir kuasa, artinya Allah berkehendak atas segalanya. Allah itu alim tahu segalanya. Allah itu sam'un mendengar, artinya Allah itu basar melihat, artinya Allah itu bicara dengan firman-Nya. Allah maha berkehendak segalanya. Allah maha berkuasa segalanya. Allah yang maha mendengar segalanya. Allah yang maha melihat segalanya. Allah maha hidup selama-lamanya. Allah maha tahu atas segalanya. Allah maha bicara dengan firman-Nya yang tertuang di dalam kitab suci-Nya. Sifat muhal 20 bilangannya, kebalikan dari sifat yang wajibnya. Sifat jaiz Allah mungkin menjadikan, Allah juga mungkin tidak menjadikan. Sifat wajib Nabi 4 bilangannya, sifat muhal juga 4 bilangannya. Sedang sifat jaiz 1 bilangannya. Marilah kita sebutkan semuanya. Nabi itu haruslah cerdas akalnya. Nabi juga harus jujur bicaranya. Nabi harus menyampaikan risalahnya. Nabi juga amanah penyampaiannya. Sifat muhal Nabi 4 bilangannya, kebalikan dari sifat yang wajibnya. Sifat jaiz Nabi mirip manusia, seperti sakit umumnya manusia. Rincian 25 Nabi bagi mukallaf wajib mengetahui. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Yakub, Lut, Ismail, Ishak, Yusuf, Hud dan Ayub, Syuaib, Harun, Musa dan juga Al-Yasa, Dzulkifli, Daud dan Sulaiman putranya, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad Khatimul Anbiya. Malaikat makhluk Allah yang mulia selalu taat pada Allah Ta'ala. Wajib mengetahui perinciannya.
10 malaikat serta tugasnya, Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Israil, Rakib, Atid, Ridwan, Malik dan Israfil. Jibril bertugas menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan utusannya. Mikail bertugas mengatur rezekinya kepada semua makhluk di dunia. Israil yang bertugas mencabut nyawa manusia yang sudah pada takdirnya. Israfil bertugas niup sangkakala, mematikan menghidupkan alam raya. Munkar dan Nakir punya tugas yang sama, memberi pertanyaan ahli kuburnya. Rakib catat amal baik manusia, Atid catat amal buruk manusia. Ridwan yang bertugas menjaga surganya, Malik bertugas menjaga nerakanya. 4 kitab yang wajib diketahui yang diturunkan kepada para nabi. Yang pertama kitab Taurat namanya, dan yang kedua kitab Zabur namanya. Lalu ketiga kitab Injil namanya. Yang keempat kitab Al-Quran namanya. Taurat turun kepada Nabi Musa, Injil diturunkan pada Nabi Isa, Zabur diturunkan pada Nabi Daud, Quran turun kepada Nabi Muhammad. Itu semua wajib kita imani untuk bekal hidup di dunia ini. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri tauladan panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Sayyid Abdullah namanya, ibunya Sayyidah Aminah namanya. Umur 2 bulan di rahim ibunya, ayahnya telah wafat meninggalkannya. Setelah disusui ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi 6 tahun umurnya, ibunya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, sangat menyayanginya. Saat Nabi 8 tahun umurnya, kakeknya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang selalu membelanya. Saat Nabi 9 tahun umurnya, belajar berdagang bersama pamannya. Umur 25 dilamar Khadijah, bangsawan dan dermawan juga salehah. Saat Nabi umur 35, telah mampu mempersatukan kaumnya. Al-Amin sebagai gelar pertamanya, gelar yang diberikan oleh kaumnya. Ketika 40 tahun umurnya, Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika 50 tahun umurnya, istrinya Khadijah pun meninggalkannya. Kemudian Abu Thalib sang pamannya juga menyusul wafat meninggalkannya. Ketika 51 umurnya, Nabi Isra Mi'raj temui Tuhannya dari Masjidil Haram di tanah Mekah menuju Masjid Aqsa yang penuh berkah. Kemudian naik Sidratul Muntaha, Nabi menerima perintah Tuhannya, diwajibkan salat yang 5 waktunya, juga diwajibkan kepada umatnya. Di Nabi ada 11 jumlahnya. Pertama Sayyidah Khadijah namanya, kedua Sayyidah Aisyah namanya, yang ketiga Sayyidah Hafsah namanya,
Keempat Sayyidah Saudah namanya. Kelima Sayyidah Sofiyah namanya. Keenam Sayyidah Maimunah namanya. Yang ketujuh Sayyidah Ramlah namanya. Kedelapan Sayyidah Hindun namanya. Yang kesembilan Juwairiyah namanya. Kesepuluh Zainab Huzaimah namanya. Yang ke-11 Zainab Jahsy namanya. Putra putri Nabi 7 bilangannya. 3 laki-laki 4 wanitanya. Yang pertama Sayyid Al-Qasim namanya. Yang kedua Sayyid Abdullah namanya. Yang ketiga Sayyid Ibrahim namanya. Hanya Ibrahim yang putranya Qibtiyah. Keempat Sayyidah Fatimah namanya. Kelima Sayyidah Zainab namanya. Yang keenam Sayyidah Kulthum namanya. Ketujuh Sayyidah Ruqayyah namanya. Itu semua keluarganya Nabi, wajib dimuliakan dan dicintai. Alhamdulillahi bihamdihi jamil, musalliyan ala nabiyil jazil. Qad tamanat mutawhid bil Indonesi fi fahmi wa tashili lil Indonesi. Telah usai nazam aqidatul awam, ditulis khusus untuk yang masih awam. Semoga mendapat kemanfaatannya bagi penulis, pembaca, penghafalnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari riya yang meleburkan pahala. Semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa yang telah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.